Ya, baik. Selamat pagi, salam sehat, salam agronomi untuk kita semua. Agronomi feeds the world. Agronom memberi makan dunia. Hari ini produksi tanaman sayuran akan menyampaikan atau membahas materi fase tumbuh jagung manis. Ini adalah bagian dari kuliah produksi tanaman sayuran, materi jagung manis. Dan pada kuliah sekarang khusus untuk kita membahas mendalami fase tumbuh jagung manis. Kenapa harus didalami? Karena aspek botanis, aspek morfologis dari jagung manis ini, berikut fase tumbuhnya, itu memberi kita pemahaman dinamika dari tanaman jagung manis ini. Nah, pada hakikatnya belajar jagung manis itu juga sama dengan pelajaran budidaya jagung, ya, karena jagung manis dan jagung itu satu famili, satu genus. Jadi, kalau kita belajar fase tumbuh jagung manis, sebetulnya juga sama dengan fase tumbuh dari tanaman jagung pangan. Nah, kalau kita lihat di struktur dari tanaman jagung manis, yang paling atas itu adalah tassel atau bunga jantan, kemudian ada bagian leaf atau daun, ada internode atau ini adalah ruas, kemudian ada node. Node ini adalah buku, kemudian ada tongkol atau kop, kemudian ada daun, kemudian ada bagian batang tanaman jagung manis. Nah, kalau kita lihat pada bagian bawahnya, ini ada bagian batang, kemudian ini ada anakan, dan ini adalah akar nafas dari tanaman jagung manis. Nah, kalau kita lihat bagian tongkol, nah di atas ada rambut atau stalk, ini adalah bagian dari fase generatif. Kemudian ada daun bendera atau flag leaf, kemudian ada hooks atau kelobot yang membungkus jagung, kemudian ada tangkai dari kelobot ini. Nah, ini adalah struktur dari tanaman dan tongkol jagung manis. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkecambahan dan pemunculan biji jagung ditunjukkan pada gambar ini. Jadi, biji jagung kalau kita tanam, kemudian dia akan muncul koleoptil dan buku yang pertama, kemudian koleoptil ini akan terus menembus permukaan tanah dan akan mulai tumbuh akar primer. Sampai sedemikian, koleoptil terus akan bertambah besar, koleoptil, kemudian ada tunas di dalamnya, ada ruas pertama muncul, dan akar primer semakin dalam, dan muncul akar seminal di samping dari akar primer jagung. Nah, kalau kita lihat dari penampang longitudinal biji jagung, bahwa biji jagung mulai terdiri atas perikard, lapisan paling luar, kemudian ada endosperm yang mengandung pati, ada juga bagian endosperm kerasnya, kemudian ada bagian kotiledon sebagai sumber makanan dari biji jagung ini, kemudian ada koleoptil di dalamnya, dan ada klorija. Nah, kalau kita melihat bagian-bagian dari bunga jantan atau staminat di sebelah kiri gambar ini dan bunga betina atau pistilat di sebelah kanan gambar ini pada tanaman jagung manis, ya, itu bunga jantan staminat terdiri atas gluma luar, gluma dalam, lodicula, anter, filamen, sampai dengan lema. Nah, kalau pada bagian bunga betina, pistilat sebelah kanan, ini bagian rambut betinanya atau pistil. Kemudian ada penutup kelobot, ini bagian jengkel atau jungle. Jungle ini adalah tongkol tanpa biji, ya, itu jungle-nya. Kemudian bagian bijinya, ini kelobot yang membungkus tongkol jagung. Kemudian bagian tunas dan ini tangkai tongkolnya. Nah, saudara, pemahaman botanis dan morfologis dari tanaman, struktur tanaman jagung, akar, dan tongkol ini akan memudahkan kita manakala kita ke lapangan melihat tanaman jagung atau jagung manis, ya, kita akan dengan cepat mempunyai bahasa agronomis yang sama ketika kita mendeskripsikan tanaman jagung manis. Nah, ini adalah fase-fase pertumbuhan perkembangan dari jagung manis, ya. Jadi ada dua fase pertumbuhan tanaman jagung manis, yaitu fase vegetatif, kemudian fase reproduktif. Nah, fase vegetatif dimulai fase perkecambahan emergen sampai dengan fase tasseling. Tasseling adalah munculnya bunga jantan. Kemudian fase reproduktif dimulai dari fase silking, munculnya bunga betina, sampai dengan fase biji maturity. Oke. Nah, stadium pertumbuhan vegetatif pada tanaman jagung manis itu, ya, dimulai dari VE, fase emergens. Ini kita lihat di sini, ya, fase emergens itu koleoptilnya sudah muncul di atas permukaan tanah. Kemudian masuk ke stadium 1, cirinya daun keempat telah tumbuh sempurna. Kemudian stadium 2,0, daun ke-8 telah tumbuh sempurna. Kemudian stadium 3,0, daun ke-12
telah tumbuh sempurna. Sampai dengan stadium 4,0 ya, daun ke-16 telah tumbuh sempurna dan juga sudah mulai muncul bunga jantan ya. Tasseling dia. Nah, inilah akhir fase dari vegetatif. Jadi ciri dari fase vegetatif, akhir dari fase vegetatif adalah munculnya bunga jantan. Bunga jantan itu ada di bagian paling atas tanaman jagung manis ya. Nah, sesudah masuk fase vegetatif, tanaman jagung manis masuk ke fase reproduktif. Ini adalah gambar pertumbuhan tanaman jagung manis mulai dari vegetatif sampai ke generatif ya. V itu artinya vegetatif, VE vegetatif emergen, V1, V3, V7, V10, VT vegetatif tasseling. Nah, sampai ke reproduktif R1, R2, R3, R4, R5, R6. Nah, pada fase generatif ya, pada fase generatif pada stadium 5, rambut-rambut mulai muncul, polen mulai terbentuk dan daun bunga jantan telah sempurna. Ya, bunga jantan sudah sempurna, sudah selesai dan masuk pembentukan bunga betina, yaitu mencirikan fase generatif. Pada stadium 6 itu disebut stadia blister. Ya, ini gambarnya R2. Ini biji jagungnya, lihat warnanya ini masih banyak dominan putih ya, disebut stadia blister. Kemudian masuk stadia 7, biji jagung masuk stadia masak susu. Ya, masak susu atau stadia R4 DAF ya, masak susu ya. Tapi sebelum R4 DAF, stadia milk dulu ya. Ini milk tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi bisa saya terjemahkan stadia susu ya. Nah, DAF itu stadia masak susu. Oke, sesudah R4 stadia masak susu, kemudian masuk ke R5 nih. R5 nih stadia den ini berasal dari kata gigi karena bentuk biji jagung pada stadia R5 ini mirip dengan gigi ya. Warnanya itu dominan ke kuning, tapi masih ada putihnya. Nah, baru stadia R6, reproduktif 6 adalah fase masak fisiologis benih atau masak fisiologis biji jagung ini ya, stadium R6. Nah, untuk tanaman jagung manis kita harus betul-betul memperhatikan dan mengetahui ya stadia apa yang terbaik untuk memanen jagung manis. Karena target kita adalah memanen jagung manis dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan. Nah, ini jadi kata kunci saudara, itu sebabnya kita perlu benar mengetahui stadia-stadia tumbuh di tanaman jagung manis. Karena kita ingin memanen dengan tepat. Karena kita ingin mengharvest, memanen rasa manis dari jagung manis itu. Kalau kita telat memanen rasa manisnya, itu artinya kita menanam atau memanen tanaman jagung pangan. Nah, ini kalau kita lihat ya, saudara, dari tabel ini menunjukkan pengembangan biji mulai dari fase DAF, fase masak susu, sampai dengan fase maturity, masak fisiologis. Di sini kita lihat bahwa apabila kita memanen pada fase maturity, ya, kita yield reduction-nya itu 0%. Ini mohon maaf tidak terlihat ya. Yield reduction 0%. Artinya kalau kita memanen jagung manis pada fase yang tepat, yaitu fase maturity R6, maka tingkat kehilangan hasil jagung manis itu 0. Itulah waktu yang paling pas memanen jagung manis, yaitu ketika bijinya fase R6. Kalau kita memanen jagung manis ketika fase bijinya fase mid then, ini potensi kehilangan hasilnya bisa berkurang 5-10%. Jadi semakin mudah kita memanen jagung manis, potensi hasilnya semakin tinggi. Maksud saya potensi hasil semakin berkurang. Ya, potensi hasil jagung manis akan berkurang kalau kita memanen tidak saat yang tepat. Jadi panenlah jagung manis di saat yang tepat yang tingkat kemanisannya paling tinggi. Nah, untuk mudahnya kalau kita menghitung dari hari, ya, days after silking atau hari sesudah muncul bunga betina, ini bisa menjadi indikator yang pas. Waktu yang pas untuk kita memanen jagung manis. Jadi jagung manis untuk dipanen fase maturity R6 itu lebih kurang 55 hari sesudah muncul bunga betina. Kemudian fase mid then itu 48 hari sesudah muncul bunga betina. Tentu saja ini adalah tergantung dari jenis varietasnya ya. Jenis varietasnya bisa berbeda-beda waktu panennya atau umur panennya. Nah, ini harus diperhatikan. Tapi secara umum bisa dilihat di sini, ketika sudah muncul bunga betina dari jagung manis, nah kita sudah menghitung hari ya, dengan kisaran waktu antara 48 sampai 55 hari sesudah muncul bunga betina silking, itu waktu yang pas untuk memanen jagung manis. Nah, kalau kita lihat
kelembaban ya dari bijinya ini kita lihat bahwa semakin matang maturity biji jagung manis, maka kernel mature-nya atau kelembaban dari bijinya itu semakin berkurang ya. Baik, kita bicara jagung manis, tentu kita hendak memanen rasanya ya. Jadi kualitas jagung manis ditentukan oleh kualitas kandungan gula di dalamnya. Nah, keistimewaan dari biji jagung manis adalah memiliki rasa manis yang lebih manis daripada jagung pangan. Nah, penyebab dari rasa manis ini adalah rasa manis ini berasal dari gen resesif sugary SU, brittle BT, atau sunken 2 S1 ya. Ini adalah gen resesif yang berfungsi mencegah atau menghambat perubahan normal gula menjadi pati selama pengembangan endosperm ini. Jadi dalam keadaan normal ya gula akan menjadi pati dalam keadaan normal. Tapi apabila muncul gen resesif seperti ada pada kasus jagung manis, maka akan terjadi pencegahan gula menjadi pati. Artinya gulanya menumpuk ya. Kalau gulanya menumpuk ya itu tentu akan menjadi lebih manis dia. Dengan terhambatnya konversi gula menjadi pati, maka menyebabkan jumlah gula pada jagung manis lebih banyak dari jagung pangan sehingga rasa jagung manis lebih manis ya. Baik, ini ada beberapa atau dua hasil penelitian sederhana praktis ya, tetapi memberi aspek praktikal dari panen jagung manis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, tadi dijelaskan bahwa umur panen itu harus diperhatikan oleh kita ya. Umur panen sejak menanam sampai dengan hendak memanen ya. Nah, ini sebuah percobaan dari Jurnal Ilmiah Pertanian tahun 2008 ya tentang waktu panen yang tepat. Nah, kita di sini kalau kita dipanen umur 55 hari masih sangat muda ya. Kadar gula bijinya sekitar 8,44 Brix ya. Tapi kalau kita memanen pada waktu yang tepat antara 75 hari sampai dengan 80 hari, nah kita memperoleh hasil kadar gula biji yang maksimal ya. Kisarannya 15 sampai 13,22. Nah, kalau panen umur 70 hari, kadar gula bijinya maksimal nih, optimal 15,78. Jadi dari penelitian ini kita lihat ya, kita ambil kesimpulan sebaiknya memanen jagung manis ini pada waktu yang tepat sekitar 70 hari. Kembali ini tergantung dari varietas masing-masing. Nanti deskripsi dari varietas jagung manis bisa dilihat di label benih jagung manis yang kita beli. Kemudian penelitian yang kedua nih kita lihat nih ya, pengaruh waktu panen ya, atau jam berapa jagung manis itu dipanen. Apakah waktu pagi hari, siang hari, atau sore hari. Pengaruhnya terhadap kadar gula dan jagung manis. Nah, kita lihat di sini ya, dari hasil penelitian tahun 2012 dalam Jurnal Ilmiah Pertanian, korelasi antara waktu panen dan kadar gula biji jagung. Jadi, waktu yang pas untuk memanen biji jagung manis atau waktu yang pas untuk memanen jagung manis adalah sore hari. Ya, sekitar pukul 16 atau 4 sore ini, sore hari ini ya. Mengapa demikian, Saudara? Ya. Ya, ini ada faktor pengaruh dari lingkungannya. Kalau kita panen pada siang hari, tingkat kemanisannya bisa jadi dipengaruhi oleh teriknya matahari ya. Jadi tidak maksimal rasa manisnya itu. Nah, ketika dia dipanen pada sore hari yang tingkat kecerahan atau tingkat kecerahan atau tingkat intensitas cahaya mataharinya itu tidak seterik pada siang hari, maka itu akan meningkatkan kandungan atau rasa manis dari jagung manis ini. Nah, ini kita lihat di sini hasil persamaan regresi dari hasil percobaan ini adalah Y sama dengan 8527, 0727X, 021X kuadrat dengan R kuadrat 0,782. Artinya waktu panen dapat menjelaskan peningkatan kadar gula jagung manis sebesar 78,1%. Artinya waktu panen jagung manis berkorelasi dengan kadar gula biji jagung manis. Jadi panenlah intinya adalah memanen jagung manis ketika tidak matahari terik ya, tidak matahari terik untuk meningkatkan rasa manis atau kadar gula Brix dari jagung manis yang kita panen. Nah, ini pengantar singkat dari fase tumbuh jagung manis dan nanti kuliah berikutnya akan dibahas aspek yang lain. Nah, silakan Anda mendalami sendiri aspek dari fase tumbuh biji jagung manis ini atau tanaman jagung manis pada umumnya dengan membaca pustaka primer yang sudah saya cantumkan dalam setiap slide dari kuliah hari ini. Baik, demikian pengantar singkat dari saya. Selamat sore, salam sehat.